Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat malam teman-teman, jumpa lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Senang bisa terus update, senang juga bisa terus berbagi apa yang saya pahami, berbagi kepada Anda semuanya. Dan harapan saya mudah-mudahan apapun yang sudah saya sampaikan di video saya itu bisa bermanfaat untuk Anda semuanya. Dan senang sekali lagi bisa berbagi. Jangan lupa juga untuk yang barusan mampir di channel ini, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga tombol loncengnya agar Anda dapat notifikasi ketika saya update video terbaru. Dibantu teman-teman share setiap video yang saya upload di seluruh medsos Anda, berbagi manfaat. Mana tahu ada orang nonton kemudian dia sadar karena sebab menonton videonya, insya Allah Anda pun akan mendapatkan nilai pahala ataupun kebaikan sesuai dengan apa yang mereka dapat, insya Allah. Dan saling mendoakan kita satu sama lain. Silahkan Anda mendoakan satu sama lain di kolom komen, dan insya Allah bisa diaminkan oleh ratusan ribu follower atau subscriber yang ada di channel YouTube ini. Kali ini saya akan bahas tentang, saya malah akan memberikan ilmu yang simple yang insya Allah akan merubah kondisi rezekimu ya. Uang akan mudah datang kepada kamu semuanya. Bagaimana caranya? Saya akan berikan informasi dulu ke kamu semuanya. Yang pertama, ajakan dari saya adakan satu seminar online yang sifatnya bincang-bincang, kita bahas semua keilmuannya, yaitu membongkar rahasia keajaiban doa yang akan saya adakan secara online di Zoom meeting, tepatnya nanti di hari Jumat tanggal 28 Juli ya, 28 bulan ini dengan tema membongkar rahasia keajaiban doa, atau bagaimana agar doa kita bisa dikabulkan oleh Allah. Tentunya ada kiat-kiat yang harus kita lakukan. Untuk itu saya mengajak Anda dan mengundang Anda semuanya untuk hadir di seminar yang saya adakan di hari Jumat dengan infak seikhlasnya ya. Saya niatnya membantu rame-rame kita belajar tentang keilmuannya, dan mudah-mudahan harapan saya bisa membantu Anda semuanya. Untuk mendaftarannya langsung klik link landing page yang ada di deskripsi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagi Anda yang ingin mengetahui ilmunya secara utuh, secara keseluruhan, kemudian mendapatkan terapi secara konsisten atau secara rutin, yaitu dengan pertemuan 1 minggu sekali, yaitu kelas rahasia keajaiban doa, durasinya selama setahun. Kalian juga akan mendapatkan banyak fasilitas di sana, mendapatkan video edukasi, kemudian audio terapi pastinya. Untuk mendaftarannya langsung hubungi nomor WA-nya Mas Roni yang ada di deskripsi. Dan yang terakhir, saya adakan seminar offline dengan konsep atau judul Spiritual Abundance Bootcamp 3 hari 2 malam di bulan September tanggal 22, 23, 24. 3 hari 2 malam. Sekali lagi, di sana kamu akan mendapatkan banyak sekali terapi, karena dari mulai pertama masuk hingga nanti pulang isinya cuma terapi ya, full terapi, kemudian edukasi tentang keilmuannya pastinya, dan akan dibongkar semuanya teknik-teknik menjadi magnet uang di sana. Segera daftarkan diri kamu, dan untuk pendaftarannya langsung hubungi nomor WA-nya Mas Roni yang ada di deskripsi. Baik teman-teman, gini, yang pertama, mulailah dari sekarang istiqomah bertawasul. Ya, kita bicara tentang ilmunya, kita bicara agar Allah mudahkan rezeki datang kepada kita. Rezeki itu tidak datang serta-merta, semuanya ada wasilah, semua ada jalan, ada sebabnya. Itu yang harus dipahami. Yang pertama, saya menyarankan ke kamu semuanya agar ilmu ini juga bisa bermanfaat dunia akhirat, dan insya Allah ketika Allah hujani rezeki nanti, kamu pun akan tetap dalam kondisi iman, ya, tidak hilaf dengan dunia ini. Maka budayakan atau istiqomah mendawamkan tawasul. Tawasulnya kepada siapa? Jelas, yang pertama kepada Rasulullah, ya, kepada Rasulullah. Dan di video kali ini saya juga akan mengajak kalian untuk bertawasul. Kemudian yang kedua, kepada kedua orang tua. Yang ketiga, kepada dirimu sendiri, kepada jiwamu atau dirimu. Nanti sebutkan namamu. 3 saja itu diamalkan. Kapan membacanya? Afdolnya setelah sholat. Tapi akan lebih baik juga ketika kamu ingat, doakan, bertawasullah. Itu sangat-sangat baik.
saya akan berikan contoh sekaligus mengajak kamu untuk bertawasul. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Nabi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, thayyibu tabibi qulubina wa shifa'u ruhina wa dawa ajzarina wa ala alihi min azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa min ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hurmati bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa thumma ila sayril anbiya wal mursalin alladzina hum nabiyullah adamul hawa abaina wa ummahatina al bashar wa thumma ila abaina wa ummahatina wa thumma ila aba wa ummi wa bil khusus ila arwahi. Barangkali orang tuamu sudah meninggal, sebutkan namanya. Kemudian wabil khusus ila ruhi, yang masih ada umur, sebutkan namanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kemudian mendoakan dirimu sendiri ya. Sebut namamu. Wabil khusus ila ruhi. Sebutkan namamu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baik, setidaknya 3 itu. Sebenarnya banyak kalau memang mau bertawasul. Cuma kalau saya pimpin di video kali ini kan tidak akan selesai setengah jam, nanti videonya malah bosan Anda menontonnya. Oke. Intinya bertawasul. Utamakan juga yang jangan sampai kamu lupa adalah kedua orang tua, kemudian kepada dirimu sendiri ya. Jadi mendoakan diri sendiri itu wajib, harus. Kemudian saya perlu jelaskan juga bahwa ketika saya mengajak Anda untuk melakukan sesuatu yang sifatnya spiritual, bukan berarti lalu menghilangkan ikhtiar, jangan ya. Saya ingin menjelaskan tentang konsep doa. Karena doa itu akan terwujud kalau semuanya balance, seimbang ya. Jadi ketika kita atau saya mengajak Anda untuk melakukan, anggap saja ritual, itu adalah dorongan dari dalam hati agar fisik kita juga bisa menjadi lebih semangat. Jadi bekerja itu tetap, ikhtiar, dagang, bisnis dan lain sebagainya itu tetap. Ketika nanti cara yang akan saya sampaikan itu menjadi sebuah program di dalam hatimu, di dalam bawah sadarmu, maka insya Allah fisikmu itu akan terkoneksi. Artinya dirimu akan terkoneksi dengan uang, dengan rezeki, dengan banyaknya kebaikan yang ada di semesta ini. Sampai di sini harus paham. Jadi ketika saya menjelaskan tentang ilmu seperti ini bukan sihir, bukan pula malah tidak bekerja, duduk diam, uang datang. Itu juga aneh rasanya. Saya sendiri juga nggak percaya hal demikian. Yang saya percaya adalah ketika doa itu membentuk di dalam diri kita, atau program di dalam diri kita ini sudah membentuk, maka fisik pun akan lebih atau menjadi kreatif. Ide demi ide akan muncul. Nah, itu rahasianya. Lantas apa yang ingin saya sampaikan di sini? Yang pertama tadi tawasul perlu, wajib, bahkan yang kedua adalah memahami konsep doa di dalam diri kita. Nah, sekarang ini kita akan bicara tentang magnet uangnya. Ini jujur ya, kalau Anda terapkan, kalau Anda praktekkan, saya yakin banget tidak sampai 1 bulan rezekimu akan berbeda. Kamu akan bingung rezeki bisa datang intens gitu lah, bertubi-tubi bahkan. Saya ingin nanya kepada Anda semuanya, kita buat asik saja, kita buat ngobrol saja. Tanyakan pada dirimu, bagaimana hubunganmu dengan uang? Kita bicara uang ya, rezeki yang kita arahkan kepada uang. Walaupun sebenarnya rezeki itu tidak hanya tentang uang, tapi uang juga rezeki gitu lah. Tanyakan pada dirimu bagaimana hubunganmu dengan uang. Ya, anggap saja saya berikan analogi hubungan kita dengan manusia. Nah, kita cuma kenal doang, tahu aja tentang orang lain, tentang orang tersebut.
atau tentang uang deh. Kita tahu aja tentang uang, atau kenal aja, atau bersahabat. Analoginya kayak gitu. Kalau yang orang rezekinya mudah datang, rezekinya datangnya sangat mudah, itu di level yang mana? Di level yang bersahabat dengan uang. Oke, ini saya tidak peduli Anda mau punya mental block, mau punya luka batin. Sebenarnya ini kalau dipraktekkan bisa sebenarnya ya. Ini sebagai bentuk eksperimenmu aja. Sekarang ketika Anda lihat uang, contoh saya ngelihat uang ini, saya ngerasa ini sahabat saya. Jadi dia ada untuk saya kapanpun dan seperti apapun kondisinya. Jujur, jangan di skip videonya ya, tonton videonya sampai selesai. Kemudian, kalau misalkan kamu cuma tahu aja, ya kita tahu kalau ini uang. Tapi perasaan kita belum terkoneksi kepada uang ini. Oke? Nah, kemudian, atau kita berada di level yang kedua, yaitu kenal. Ya tahu, ya kenal dengan uang ini. Tetapi tidak akrab. Kalau cuma kenal kan kadang-kadang dia hanya datang ketika butuh saja. Kan gitu. Tapi kalau sahabat, kalau beneran kita anggap sahabat, oke, kita senang dengan keberadaannya. Kita perhatikan pula dan kita gunakan pada jalan yang bermanfaat. Ini aplikasi bersahabatnya diri kita dengan uang. Ya, ini akan senang pula datang ke kita. Sederhana ya. Jadi saya tidak tahu Anda berada di level yang mana. Yang saya berikan perandaian tadi, tahu aja, kenal, atau bersahabat. Kalau saya jujur, dulu ya, dulu saya cuma tahu, saya tahu kalau ini uang dengan sombongnya. Tapi saya nggak peduli dengan keberadaannya. Jadi dia nggak datang, rezeki ya sempit lah. Datang hanya sekedarnya, hanya untuk memenuhi kebutuhan saja, bukan sesuatu yang saya inginkan. Nah, ketika kesininya saya pelajari ilmu pengembangan diri, saya pelajari ilmu bawah sadar, kemudian saya pelajari juga ilmu konsep rezeki. Ternyata ketahuan di situ bahwa saya tuh tidak baik hubungannya dengan uang. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita bisa bersahabat, kemudian bisa uang itu selalu ada? Oke. Sederhananya Anda pasti punya dompet. Ya, Anda pasti punya dompet. Isilah dengan uang, seberapapun kamu punya. Dan kalau bisa sebagai bentuk eksperimen, uangnya jangan diganggu. Kalau orang zaman dulu bilang, taruh di dompet 1 lembar jadi jimat untuk menarik rezeki supaya datang. Menurut saya ada benernya ya, orang zaman dulu itu kan tidak menjelaskan secara gamblang keilmuannya, tapi langsung pada intinya gitu. Nah, supaya kita selalu terhubung, supaya kita selalu bersahabat dengan uang, maka teruslah bersama uang. Uang taruh di dompet ya, artinya jangan kosong, jangan sampai kosong banget gitu. Kalau ada di rekening gimana Gus? Tarik dulu sebagian ya. Saya tidak menyalahkan kalau uang ditaruh rekening, itu oke, itu baik. Tetapi jangan sampai kita terbiasa dengan saya nggak ada uang. Jangan terbiasa dengan self talk atau kalimat-kalimat seperti itu. Berbahaya sampai nanti ketika bawah sadar menangkapnya saya nggak punya uang, itu menjadi attraction, menjadi tarikan gitu. Nah, kalau mau bersahabat dengan uang, taruh di dompet, taruh di kantong gitu ya. Jujur saya rekening punya pasti dong. Kemudian aplikasi e-wallet kayak gitu saya punya. Semuanya saya isi saldonya. Tapi dompet saya juga nggak mau kosong. Pokoknya di mana saya membuka atau kapanpun saya membuka dompet saya, ada uang gitu. Punya uang. Sampai benar-benar hati saya mengatakan berulang, saya punya uang, saya punya uang, uang saya bertambah, saya punya uang. Perhatikan baik-baik pengaruh keberadaan uang sehingga mempengaruhi self talknya kita. Saya punya uang, uang saya bertambah, saya punya uang, saya bisa beli sesuatu dengan uang. Tenang, di rekening masih ada uang, tenang, di dompet juga masih ada. Perhatikan baik-baik, itu akan mempengaruhi self talk. Tidak hanya afirmasi, tidak hanya sesuatu yang diucapkan, tetapi sesuatu juga yang dirasakan. Saya punya uang.
saya memiliki uang, uang saya nambah. Tapi kan didukung dengan mata, melihat. Tidak hanya mengatur afirmasi, mengatur self-talk, tidak hanya seperti itu. Dengan konkret secara visual. Hanya itu saja? Ya, hanya itu saja. Perhatikan, 1 bulan aja kamu praktek ya. Kalau bisa, jangan diganggu uangnya. Ditambah kalau perlu. Ketika dapat rezeki, ditambah. Ingat, lalu salurkan rezeki itu pada tempatnya. Artinya ketika punya rezeki, jangan lupa segera bersedekah. Itu untuk mancing. Insya Allah kamu gak akan putus rezeki. Dan ini pernah saya praktekkan selama 3 bulan. Luar biasa hasilnya. Jadi kembali lagi kepada Anda, saya juga gak maksa Anda untuk percaya apa yang saya katakan. Tetapi namanya manusia hidup, butuh yang namanya uang. Nah, saya berikan caranya, saya berikan tekniknya. Kembali lagi kepada kamu, mau praktek apa tidak. Semoga ini bermanfaat, senang bisa berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di video berikutnya saya akan jelaskan bagaimana caranya memanggil uang datang kepada kita. Lebih aneh lagi, ya lebih aneh lagi. Maka tunggu video saya berikutnya.